Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan habis bersih-bersih mobil. Mobil udah seminggu tidak saya bersihkan karena tidak ada waktu. Nah teman-teman sekalian, pada episode kali ini di channel MSIS saya akan membahas tentang 3 peristiwa duka yang terjadi seminggu terakhir ini. Sebetulnya lebih dari 3 ya, tapi saya ingin fokus pada 3 kejadian tersebut. Yang pertama adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Jakarta Pontianak Sabtu lalu. Nah, kejadian ini berawal dari beredarnya informasi ada pesawat yang lost contact Sabtu siang. Dikatakan bahwa pesawat tersebut sempat terbang beberapa menit dari Bandara Soekarno-Hatta dan sebelum menghilang dari radar ATC atau Air Traffic Control, pesawat ini sempat menjalin komunikasi ya, dan akhirnya lost contact. Tidak berapa lama kemudian ada nelayan yang melaporkan bahwa nelayan tersebut mendengar dentuman tapi tidak melihat apa kira-kira penyebab dari terjadinya suara dentuman tersebut, karena waktu itu memang cuaca lagi buruk ya. Lalu beberapa warga dengan menggunakan perahu mereka menyisir ke arah dentuman itu, dan mereka menemukan beberapa serpihan yang saat itu diduga merupakan bagian dari pesawat SJ182 tersebut. Dan pada akhirnya diketahui memang benar bahwa serpihan yang ditemukan oleh beberapa warga di Kepulauan Seribu itu merupakan bagian dari pesawat naas tersebut. Nah, keesokan harinya tim Basarnas dibantu oleh TNI dan Polri serta beberapa personil rescue lainnya, mereka melakukan pencarian ya, penyisiran di lokasi tempat ditemukannya serpihan oleh warga Kepulauan Seribu itu. Lokasinya itu persisnya di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu. Setelah melakukan penyisiran baik di atas ya, maupun kemudian ada penyelam mencari atau melakukan penyisiran di bawah laut, akhirnya ditemukanlah lebih banyak lagi serpihan gitu. Ada yang juga yang berukuran lebih besar, bahkan salah satu bagian dari black box juga ditemukan, yaitu FDR ya. Ketika video ini dibuat, bagian black box lainnya, CVR, belum ditemukan, hanya wadahnya yang sempat ditemukan oleh tim penyelam. Nah, itu kejadian pertama. Yang kedua adalah halnya salah satu ustadz kondang tanah air, yaitu Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber ini meninggal. Sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta ya, rumah sakit Yarsi, karena positif corona. Tapi sebelum beliau meninggal dinyatakan negatif, kan, tetapi kesehatannya terus menurun ya, sehingga kemudian hari Kamis lalu pukul 8.30 diberikan informasi. Yang pertama kali memberikan informasi itu adalah Ustadz Yusuf Mansur, sahabat lama dari almarhum. Nah, Ustadz Ali Jaber ini kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Darul Quran yang ada di Ketapang, Tangerang, Banten. Kompleks pemakaman tersebut adalah milik dari Ustadz Yusuf Mansur sendiri. Nama dari Ustadz Ali Jaber ini sudah cukup dikenal ya di Indonesia, karena beliau ini sering mengisi acara atau program-program religi di beberapa
stasiun televisi. Sebut saja misalnya Damai Indonesiaku di TV One. Beliau sering tampil di program tersebut, menyampaikan ceramah dan tausiah yang katanya ceramah dan tausiah beliau ini adalah ceramah yang menyejukkan hati begitu. Nah, selain itu juga pernah menjadi salah satu juri pemilihan Hafiz Indonesia ya. Itu program TV di RCTI beberapa waktu lalu. Sebagai manusia biasa, Ali Jaber juga tidak luput dari cobaan dan musibah ya. Tahun 2016, oke, saya coba lihat data dulu. Tahun 2016 mobil beliau sempat dicuri ya ketika beliau lagi sholat subuh. Awalnya almarhum ini tidak sadar bahwa mobilnya itu sudah dicuri orang. Dia kira saat itu mobilnya dibawa oleh supirnya. Tapi setelah melihat CCTV, barulah beliau sadar bahwa mobilnya itu sudah hilang, dicuri orang. Nah, tapi tidak berapa lama mobilnya itu ditemukan oleh polisi, termasuk juga pelaku, 3 pelaku ditemukan di daerah Indramayu waktu itu. Ya, persisnya itu peristiwa itu terjadi 21 Februari 2016 lalu ya. Nah, ketika polisi merilis kasus ini, Ali Jaber kemudian datang ke acara tersebut, ke giat polisi tersebut. Dan Ali Jaber juga bertemu dengan ketiga pelaku pencurian mobilnya itu. Nah, disinilah kemudian suri tauladan yang ditunjukkan ya, oleh Ustadz Ali Jaber ini. Beliau memaafkan ketiga pelaku tersebut dan menasehati ketiga pelakunya untuk segera taubat. Ya, itulah sosok almarhum yang memang dikenal sebagai seorang ulama yang penyabar begitu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, peristiwa duka yang ketiga adalah gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat hari Jumat dini hari sekitar pukul 1 WIB ya. Gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Walaupun menurut BMKG tidak berpotensi tsunami, tapi gempa ini tergolong gempa yang dangkal, sehingga mengakibatkan banyak sekali bangunan, baik itu rumah warga maupun bangunan pelayanan publik lainnya, itu roboh, rusak parah, bahkan tidak sedikit yang hampir rata dengan tanah. Ada puluhan korban jiwa dari peristiwa gempa bumi ini. Saat ini sejak beberapa hari lalu sudah dilakukan penanganan terhadap bencana gempa ini, dan informasinya sudah mulai disalurkan bantuan. Ya, semoga saja bantuan tersebut paling tidak bisa membantu di saat-saat seperti ini ya. Karena banyak di antara warga yang tidak bisa lagi kembali ke rumahnya karena rumahnya sudah rusak akibat gempa yang pertama. Sementara biasanya memang habis gempa yang pertama itu akan ada gempa susulan. Dikhawatirkan kalau masih tinggal di rumah, ketika terjadi gempa susulan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya banyak warga yang saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Demikianlah cerita saya pada episode kali ini.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesabaran, ketabahan, dan kecerdasan lahir batin dalam menghadapi setiap musibah yang terjadi. Demikian